Jadi ini telah memasuki hari ke-12, dan di hari ke-12 ini untuk meratakan warna, kemudian meratakan tingkat kadar air seluruh kopi, maka kami memindahkan gabah kopi ini ke atas terpal. Biasanya kalau di atas terpal memakan waktu sekitar 1 hari, namun jika masih di rak ini membutuhkan waktu sekitar 2 hari atau 3 harian. Jadi kita hanya perlu 1 hari lagi, kemudian kopi ini masuk ke resting beans. Hari ini telah memasuki hari ke-14 penjemuran honey proses, dan di hari ke-14 ini kadar air sudah memasuki di 12%. Penjemuran keseluruhan total adalah 2 minggu dengan 3 hari tidak dijemur karena cuaca hujan dan mendung. Nah, di hari ke-14 ini kita akan membuat kopi ini di resting selama 1 minggu. Resting ini masih di dalam kondisi gabah, dimasukkan ke dalam plastik, kemudian membiarkannya selama 1 minggu, dan dimaksudkan untuk penyempurnaan rasa dari honey ini. Ini sampel nomor 1 dengan penjemuran 1 cm dan digiling 1 hari setelahnya. Warna masih dominan ke yellow ya. Dan juga ini sampel nomor 2 cm, digiling 1 hari setelahnya. Kemudian sampel nomor 3 sejauh ini adalah kopi yang banyak memiliki karakter black honey-nya, warna black honey. Biasanya ini adalah proses teknik yang kami pakai di G13. Kemudian ini sampel nomor 5 yang ditutup ya, 3 cm dan ditutup. Ini masih kurang untuk dari segi warna. Kemudian sampel nomor 5 yang merupakan sampel nomor 2 yang banyak memiliki black honey-nya. Nah, untuk tekstur ini masih banyak nih yang pekat-pekat warna black. Kemudian di sampel nomor 6 1 cm, cuman dari sejak awal kopi ini diaduk. Untuk plastiknya tidak harus ya, ataupun tidak wajib menggunakan plastik Green Pro ini. Ataupun jika memilih plastik yang lain, usahakan plastik-plastik yang food grade ataupun aman buat dikonsumsi, agar kopi tersebut tidak menyerap rasa dari plastik dan merusak rasa aroma si kopi tersebut. Hari ini kita berada di akhir video. Kita akan membuat kesimpulan dari 6 sampel yang telah kita lakukan. Kita akan melihat green bean dan membahas semua teknik di hasil green bean-nya. Kemudian kita akan menentukan mana yang menjadi yellow honey, mana yang menjadi red honey, dan mana yang akan menjadi black honey. Ini sampel nomor 1 dari gabah yang telah kita proses. Kopi ini dengan ketebalan 1 cm, kemudian digiling
1 hari setelah pemetikan. Dan kopi ini dapat dikatakan adalah yang memang secara teknik kopi ini sebenarnya adalah yellow honey. Dan ini adalah sampel nomor 2. Sampel nomor 2 ini dibuat dengan ketebalan 2 cm dan juga ini digiling pagi harinya. Saya termasuk heran ya di hasil di sampel nomor 2 ini, karena harusnya teknik yang nomor 2 ini harusnya menjadi red honey. Namun kendalanya di sini adalah karena kadar mucilage-nya atau lendir pada kopi ini masih kurang, sehingga hasil kopi ini masih kurang maksimal. Dan warnanya masih ya 80% masih yellow, kemudian beberapa memang ada yang red, kemudian ada yang black. Dan ini sampel nomor 3 dengan ketebalan 3 cm dan juga ini digiling 1 hari setelah proses pemetikan. Kopi ini memang adalah teknik yang sering kami pakai di G13. Hasilnya adalah menjadi black honey. Harusnya di antara ketiga ini sampel nomor 1 menjadi yellow, kemudian sampel nomor 2 itu harusnya menjadi red, tapi masih gagal. Kemudian ini ya alhamdulillah di sampel nomor 3 ini sudah menunjukkan kopi ini menjadi black honey. Dan kemudian sampel nomor 4. Sampel nomor 4 ini 3 cm, kemudian digiling pada pagi hari, namun perbedaannya adalah kopi ini ditutup. Ya saya termasuk heran dari hasil kopi ini, karena harusnya kopi ini menjadi black yang sangat pekat ya, harusnya ya. Karena waktu itu kelihatan setelah kopi ini dibalik itu lendirnya itu masih terlihat. Namun hasilnya itu kurang maksimal, malah jadinya ke yellow. Harusnya ini adalah menjadi black paling pekat, bahkan dari sampel nomor 3. Dan kemudian sampel nomor 5. Sampel nomor 5 ini ketebalannya sama 3 cm, hanya saja digilingnya malam. Artinya di hari yang sama dengan proses pemetikan. Dan dari segi warna, kopi ini sebenarnya sudah masuk ke black honey, namun ya ada sekitar 30%-an kopi ini ada yang menjadi yellow honey. Jadi ini adalah warna paling pekat setelah sampel nomor 3. Dari proses honey ini adalah versi G13. Bisa benar, bisa salah untuk sebagian orang. Namun teknik yang kami lakukan ini kan setiap daerah berbeda cuaca ya, dan juga di setiap daerah adalah berbeda varietas kopi dan berbeda ketebalan lendir yang ada pada kopi. Jadi teknik yang kami lakukan di sini versi G13 ini adalah teknik yang cocok dengan mayoritas kopi yang masuk ke gudang G13. Sebenarnya proses honey ini dapat dilakukan hanya setebal 1 cm. Jika kita membuat 1 cm, lendir yang ada pada kopi harus banyak. Jadi lendir yang ada pada kopi itu jenis-jenis varietas kayak Tipika, Bourbon, kemudian Caturra, Catua, itu adalah kopi-kopi yang banyak lendirnya. Nah, jika kita secara lendir banyak, nah kita dapat menggunakannya hanya 1 cm saja. Namun catatannya, kalau membuat yellow honey, berarti kita menggunakan 80% sampai 100% sinar matahari. Nah, kalau ingin membuatnya red honey, itu dapat menggunakan 50% cahaya matahari ataupun setengah-setengah ya. Itu teknik tersebut bisa dibuka tutup ataupun setengah terbuka ataupun setengah tertutup. Intinya sinar matahari itu 50%. Dan kemudian teknik 1 cm lagi kalau ingin membuat black honey, yaitu harus kondisi gabah harus tertutup dan sinar matahari full tidak ada masuk. Sama sekali tidak ada sinar matahari. Maksudnya di sini sinar matahari itu yang langsung menyentuh gabah kopi. Jadi prosesnya 1 cm namun ditutup, tapi masih dapat hangatnya cahaya matahari. Karena dengan proses tersebut kita dapat mengkaramelisasi lendir yang ada pada kopi sehingga menjadi black honey, namun tidak boleh tersentuh. Nah, jadi sebenarnya proses-proses yang kami gunakan ini adalah teknik sebenarnya hampir sama yang proses kami gunakan ini, namun kami menggunakannya misalnya yellow itu hanya 1 cm, kemudian agar sinar matahari langsung 100%, kemudian jikalau yellow seperti sampel nomor 2 kita menggunakan ketebalan 2 cm. Nah, itu kan kurang lebih lendir yang ada di bawah tersebut kena sinar mataharinya sekitar 50-50%. Nah, kemudian di sampel nomor 3 ini tekniknya sama seperti tadi, tertutup, namun kita membuatnya ketebalan 3 cm agar cahaya matahari tidak
langsung menyentuh gabah kopi. Banyak faktor-faktor yang menjadi kendala ya, maka teman-teman mengatakan kalau proses honey itu tidak semudah misalnya wash ataupun proses dry hull seperti natural ya, karena ini kita harus memperhatikan jenis kopi, kemudian lendir yang ada pada kopi tersebut. Kemudian faktor cahaya matahari itu sangat berperan penting dalam proses honey ini, karena 3 hari pertama itu tuh wajib ada kena sinar matahari. Nah kalau tidak kena sinar matahari, nah proses ini rentan karena memiliki ketebalan ada yang 2 cm, 3 cm. Nah kalau tidak ada cahaya matahari, yang di bawah bakalan berjamur. Sekali lagi, ini adalah versi G13. Kami mencocokkan kopi yang ada di sini dan menentukan teknik yang tepat di honey proses ini. Oke, sekian video kami. Salam kopi dari Blitar.